Nah, melihat hadis di atas tadi, ada dua perkara yang tidak disenangi manusia, di antara lain sebagai berikut. Satu, yaitu tadi kematian. Banyak di antara manusia yang tidak menyukai kematian, seolah-olah mereka ingin hidup selama-lamanya. Coba andai kita pikir kita ingin hidup selama-lamanya, umur 50 tahun sudah mulai asam uratnya, umur 60 tahun mulai kembung perutnya, umur 70 tahun ini kadang-kadang sudah mulai pikun, apalagi 80 tahun semua terasa. Darah tingginya ada, kolesterolnya ada, asam uratnya ada, diabetesnya ada, asam lambungnya ada. Apalagi 90 tahun 90 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ini kadang-kadang kita mau ke air aja nggak bisa, di kasur, pipis di kasur. Betul ini? Coba bayangkan, kita mau nggak sampai umur 200 tahun? Tapi yang paling dibenci oleh manusia di antara yang pertama tadi yaitu kematian. Padahal kematian ini kenikmatan awal perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika kita masih di alam ruh, mau ditempatkan di alam kandungan, kita pun juga tidak mau, karena di alam ruh itu kita sudah nyaman. Di alam ruh itu kita sudah merasa enak, punya kenikmatan. Akhirnya dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kandungan. Kita merasa lebih nyaman di alam kandungan, dibawa ke sana, dibawa ke sini, ngalor idul ulon netan, bawa naik angkot, naik delman, naik apapun kita sudah nyaman. Padahal di dalam kandungan itu tadi, kita hanya makanan kita itu hanya darah. Coba bayangkan ketika waktunya pindah ke alam dunia, kita nggak mau disuruh keluar, nggak mau nyampe ibu kita yang mau melahirkan kita, nggak keluar, dipaksa lagi, nggak keluar. Tuh, padahal sudah waktunya pindah. Akhirnya kesel nggak keluar, akhirnya betul? Wow, sampai semua tegang, suaminya tegang, mertuanya tegang, ibunya tegang. Nah, makanya dari situ dipaksa untuk keluar, akhirnya keluar. Dianggapnya di dunia itu tidak enak, padahal di dunia itu paling enak. Tadi yang dirasakan di alam roh tadi sudah merasa nyaman, merasa enak, hanya dipindahkan oleh Allah ke alam kandungan. Ternyata lebih enak, lebih nyaman, digendong ke sana, digendong ke sini. Kayak bahasa itu, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, dan digendong kemana-mana. Sholat dibawa, ke air dibawa, ke masjid dibawa, ke mall dibawa. Enak apa enggak? Enak. Yang pada akhirnya waktunya keluar di dunia dipaksa. Kita nggak mau, sudah merasa enak, sudah merasanya nyaman, dipaksa akhirnya dengan sekuat tenaga. Makanya orang melahirkan itu sakitnya itu 1000 sakit dijadikan satu. Ngedernya aja nyampe orang sekampung kedengeran. Akhirnya karena dipaksa untuk keluar di dunia nggak mau, akhirnya disesar. Banyak yang sesar sekarang itu karena nggak mau keluar, keenakan, kenyamanan di alam kandungan. Begitu kita sudah lahir di dunia, kita merasa nyaman, ya bisa merasa nyaman. Ternyata dunia itu baik, ternyata dunia itu luas, ya, pisang goreng ada, sementara di alam kandungan nggak ada. Ternyata di dunia itu ada angkot, di alam kandungan nggak ada angkot. Ternyata di dunia
rame-rame, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, sementara di alam kandungan tidak bisa. Akhirnya ketika kita sudah nyaman di dunia, apa yang kita inginkan sudah dapat. Yang tadinya sendiri mulai gede sedikit ya di alam dunia, kadang-kadang ada yang baru 7 hari disunat, ada juga yang 7 tahun disunat, ada yang nyampe 15 tahun baru disunat. Nah kita ini sebenarnya tempat kita itu hanya ngerepotin orang lain. Tuh waktu lahiran kita ngerepotin orang, sunatan ngerepotin orang, nikah juga ngerepotin orang, ya begitu kita hamil juga ngerepotin orang. Tuh 7 bulanan, udah 4 bulanan, lahiran juga masih ngerepotin orang, dan mati juga kita masih ngerepotin orang. Nah maka dari itu, karena kita sehari-harinya selalu ngerepotin orang, harus baik sama orang lain, harus bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Nah, harus selalu bermanfaat kehidupan kita ini untuk orang lain. Nah ketika kita di dunia merasa nyaman, yang tadinya jalan kaki punya sepeda, yang tadinya punya sepeda punya motor, yang tadinya punya motor punya mobil, yang tadinya kontrak punya rumah sendiri, yang tadinya rumahnya bilik jadi rumah tingkat, yang tadinya mobil tua jadi muda mobilnya. Bayangin, enak apa enggak? Enak, di dunia ini enak, keenakan. Makanya kita nyampe takut mati. Itu yang paling dibenci orang ini tadi ada 2, di antara yang pertama yang paling dibenci manusia yaitu kematian. Padahal kematian itu awal jumpa kita kepada Allah bagi orang yang diterima amal. Makanya di dunia ini jadikan ladang untuk akhirat. Di dunia ini jadikan kebaikan untuk semuanya, persiapan untuk dalam kehidupan di masa depan. Karena setelah kehidupan ada kematian, setelah ada kematian ada kehidupan lagi. Sama tadi di alam roh, pindah ke alam kandungan, katanya enak, nggak mau dikeluarkan, nyampe ngeden orang tuanya. Ya, kayak gitu. Betul ibu? Yang laki-laki kok betul, emang kamu punya anak pernah hamil, yang pernah bawa kandungan, betul. Nah itu diantaranya. Maka di antara manusia yang tidak menyukai kematian, seolah-olah mereka ingin hidup selama-lama, padahal mati merupakan kepastian bagi setiap manusia. Dan bagi orang muslim justru mati akan mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih menyenangkan. Makanya ibadah ini tadi yang untuk menjadikan bekal di alam kubur. Kalau kalian tidak ibadah, kalian tidak ngaji, tidak zikir, tidak bersedekah, tentu kalian akan mengalami kesulitan di alam kubur. Di alam barzah, alam yang panjang, menunggu kiamat ini masih lama. Coba bayangkan dari zaman Nabi Adam nyampe sekarang. Ketika meninggal di zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalau kalian tidak punya amal yang soleh, tidak punya bekal yang banyak, lantas apa yang kalian makan di alam barzah? Di alam barzah itu kita tidak bisa ibadah lagi. Di alam barzah nggak ada yang jualan pisang goreng. Di alam barzah nggak ada yang jualan nasi pecel, nggak ada yang jualan nasi padang, nggak ada. Yang kita makan sehari-hari di alam barzah yaitu amal soleh kita, amal baik kita, sedekah kita, ibadah kita, puasa kita, haji kita. Itu yang akan menemani kita di alam barzah. Karena kehidupan itu tadi harus dijalani dengan sebaik-baiknya.
menurut ketentuan Allah dan Rasulnya dalam nuansa ketakwaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang ada di surat Al-Imran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Adapun yang kedua kalinya, ini yang paling dibenci oleh manusia. Yang kedua apa? Yaitu fakir, miskin, gak punya duit, gak punya harta. Ini yang paling dibenci orang. Makanya wajar-wajar saja kalau ada orang kaya kita ngiri. Kenapa ya Allah, saya sudah sholat, tapi kenapa kehidupan saya masih seperti ini? Kenapa ya Allah, padahal saya sudah puasa, sudah sholat malam, sudah duha, sudah yasinan, sudah istighosah, tapi kenapa kehidupan saya masih seperti ini? Ada yang lalu seperti itu? Siapa? Saya. Emang sholat itu untuk kaya apa? Inna a'toinakal Allah itu sudah memberikan kemuliaan, kebaikan, kesehatan, kenikmatan banyak sekali kepada kita. Nah, karena kita hidup di dunia dikasih kenikmatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, bisa ngaji, bisa makan, sehat walafiat, tebusannya yaitu sholat 5 waktu. Ada kaitannya nggak dengan kaya? Sholat nggak ada kaitannya dengan kaya, akan tetapi orang yang rajin sholat insya Allah akan merubah kehidupan yang lebih baik. Maka ketika kita ekonominya kurang bagus, rezekinya kurang bagus, yang harus kita perbaiki pertama yaitu sholat. Karena sholat itu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kalau misalkan sholat kita sudah diperbaiki, saya yakin insya Allah, jangankan di dunia, di yaumil qiyamah aja, sholat kita bagus, semuanya akan diterima oleh Allah. Tapi ketika sholat kita tidak istiqomah dalam bentuk, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nah, harta yang sedikit ini kadang-kadang orang benci sama harta yang sedikit. Padahal harta yang sedikit itu bisa menjadikan kemudahan-kemudahan ketika dihisab oleh Allah. Mudah hisabnya orang yang tidak punya duit. Makanya setiap orang ingin punya harta yang banyak dan mencukupi. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Ketika kita dikasih rezeki yang sedikit, kadang-kadang kita banyak ngeluh, padahal harta yang sedikit itu akan menjadikan ketenangan, kenyamanan besok di yaumil qiyamah. Nah, betul itu. Kira-kira ada nggak kira-kira di antara kita yang pengen melarang? Ada nggak kira-kira? Nah, padahal orang fakir itu bagus di hadapan Allah. Ada nggak di antara kita yang ingin fakir, yang ingin hisabnya mudah? Jarang orang yang mau. Pengennya kaya raya. Akan tetapi fakir syairul indanas, yang namanya fakir itu jelek di hadapan manusia. Makanya orang itu berlomba-lomba semuanya ingin kaya raya. Nah, fakir yang bagaimana yang bagus di hadapan Allah? Fakir yang bagaimana yang mendapatkan rahmat Allah? Fakir yang bagaimana yang mendapatkan hidayah Allah? Fakir yang bagaimana yang memudahkan besok di yaumil qiyamah? Tentu fakir yang diiringi dengan berserah diri, yang diiringi dengan tawakal, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan penuh keyakinan kepada Allah.
Allah. Itu yang gak ada hisabnya nanti di akhirat. Kalau kita dijadikan fakir oleh Allah, kok ternyata kita sehari-harinya ngeluh dan ngeluh, kira-kira bagaimana? Ngeluh lagi, kira-kira bagaimana? Ya kalau ngeluh dikasih ujian kok ngeluh, kira-kira kita mau naik kelas apa enggak? Nggak bakal naik kelas, apalagi naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya fakir di hadapan Allah, kita itu harus merasa kurang dalam hal kebaikan, merasa kurang sedekahnya, merasa kurang zikirnya, merasa kurang ibadahnya, merasa kurang ilmunya, merasa kurang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di saat kita merasa kurang akan kebaikannya, disitulah kita akan mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dan sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa hidayah, membawa rahmat, membawa berkah untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sallu ala Nabi.